Selamat datang di kisah nyata Katrin Bolkovac, seorang polwan asal Amerika yang berangkat ke Bosnia dengan niat mulia, membantu membangun kembali negara yang hancur pasca perang. Namun, setibanya di sana, ia justru menemukan kenyataan pahit yang disembunyikan rapat-rapat oleh dunia internasional. Inilah perjuangan seorang wanita yang nekat melawan sistem demi membela mereka yang tak bersuara. Mari kita bedah alur ceritanya, tetap di malam hari di Kyiv, tahun 1999, suasana pesta remaja terlihat biasa dengan musik dan tawa. Seorang gadis muda bersama teman-temannya menikmati malam tersebut. Namun suasana berubah ketika beberapa pria dewasa mulai mengawasi mereka. Ketegangan meningkat, hingga para gadis ini akhirnya dipaksa masuk ke kendaraan. Tanpa perlawanan berarti, mereka dibawa pergi. Cerita ini menunjukkan awal dari jaringan perdagangan manusia yang kejam, di mana kebebasan para korban direnggut dalam sekejap tanpa ampun. Cerita berpindah ke Amerika Serikat, memperkenalkan Katrin Bolkovac, seorang polisi wanita dan ibu tunggal. Ia menghadapi masalah keuangan serta kesulitan mempertahankan hak asuh anaknya. Demi memperbaiki hidup, Katrin menerima pekerjaan sebagai petugas penjaga perdamaian di Bosnia. Keputusan ini bukan hal mudah, tetapi ia melihatnya sebagai kesempatan besar. Dengan tekad kuat, ia meninggalkan kehidupannya sementara, berharap bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk masa depan yang lebih baik. My fault you're married to that job of yours. Look, I'm not going to do this in front of Aaron to my job. I happen to like it. Just gotta clear my mortgage, find a transfer. Katrin tiba di Bosnia and Herzegovina, wilayah yang masih dalam masa pemulihan pasca perang. Lingkungan terasa asing. Dengan sistem hukum yang belum stabil dan aparat internasional yang beragam, ia mulai bekerja bersama misi internasional di bawah PBB. Awalnya, tugasnya terlihat sederhana dan administratif, namun suasana kerja terasa dingin dan penuh jarak. Katrin mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik operasi yang terlihat resmi ini. Dalam tugasnya, Katrin menangani kasus kekerasan domestik. Ia menemukan bahwa banyak perempuan muda berada dalam kondisi trauma berat. Mereka tampak takut berbicara, bahkan kepada polisi. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa mereka menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Ketika mencoba menggali informasi, Katrin merasa bahwa para korban tidak hanya takut pada pelaku, tetapi juga pada sistem yang seharusnya melindungi mereka. Katrin mulai menangani kasus yang melibatkan perempuan yang mengalami penyiksaan serius. Katrin menyimpulkan bahwa perempuan ini kemungkinan besar adalah korban eksploitasi. Ini menjadi titik awal bagi Katrin untuk memahami bahwa kejahatan yang terjadi bukan kasus biasa, melainkan sesuatu yang lebih terorganisir. Penyelidikan Katrin mengarah pada jaringan perdagangan manusia. Para perempuan direkrut dengan janji pekerjaan, lalu dipaksa menjadi pekerja seks. Mereka dipindahkan antar lokasi dan dikontrol dengan kekerasan. Fakta ini membuka mata Katrin bahwa ia sedang menghadapi kejahatan lintas negara. Ia mulai menyadari bahwa kasus ini melibatkan banyak pihak dan memiliki struktur yang kuat. Alright. I'm not going to touch you. What is it? Are you in pain? This girl is seriously ill. Could you call an ambulance? Somebody call an ambulance! Katrin bertemu dengan Raya, seorang korban yang menjadi saksi penting. Raya menceritakan bagaimana dirinya ditipu, dibawa ke negara lain, dan dipaksa bekerja. Kesaksiannya sangat penting karena memberikan gambaran jelas tentang cara kerja jaringan tersebut. Dari sini, Katrin mulai memahami skala kejahatan yang sebenarnya dan betapa sistematisnya operasi ini dijalankan. Katrin mencoba melaporkan temuannya kepada atasan. Namun respon yang diterima tidak sesuai harapan. Beberapa laporan diabaikan, bahkan bukti mulai hilang. Hal ini membuat Katrin semakin curiga bahwa ada pihak internal yang terlibat. Ia mulai menyadari bahwa masalah ini tidak hanya berasal dari luar, tetapi juga dari dalam sistem itu sendiri. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap fakta mengejutkan bahwa beberapa anggota penjaga perdamaian internasional terlibat dalam jaringan ini. Mereka bukan hanya mengetahui, tetapi juga menjadi bagian dari eksploitasi tersebut.
Fakta ini mengguncang Catherine karena orang-orang yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku. Catherine mulai mengumpulkan bukti secara mandiri, ia mencatat kesaksian korban dan mencoba menyusun kronologi kejadian. Namun langkahnya semakin diawasi, ia mulai mendapatkan tekanan dari rekan kerja yang tidak setuju dengan tindakannya. Situasi menjadi semakin berbahaya, tetapi Catherine tetap melanjutkan penyelidikannya. Is it okay for me to be here? Fred Murray's taking payoffs from not prostitution. How to charge him. Tekanan terhadap Catherine semakin meningkat, ia diperingatkan untuk tidak melanjutkan kasus ini, beberapa rekannya mencoba menjauh darinya. Hey, Ryan. So you meet us? I couldn't keep her. She didn't have. This is bullshit. Every case is an uninformed opinion. For who? Catherine berusaha menyelamatkan korban dari jaringan tersebut, namun upaya ini sering gagal karena sistem hukum yang lemah. Beberapa korban bahkan dikembalikan ke tempat semula. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya melawan jaringan yang sudah mengakar kuat. Punished. You want blood? Catherine mulai diisolasi dalam pekerjaannya, ia tidak lagi dipercaya dalam beberapa kasus, lingkungan kerja menjadi tidak bersahabat, tekanan mental semakin terasa, namun ia tetap berusaha bertahan dan melanjutkan perjuangannya. Konflik batin muncul dalam diri Catherine. Ia harus memilih antara keselamatan dirinya atau melanjutkan perjuangan. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan dan mencari kebenaran. Catherine menemukan bahwa beberapa orang yang ia percaya ternyata terlibat dalam jaringan tersebut. Hal ini memperkuat keyakinannya bahwa sistem sudah rusak. Ia semakin berhati-hati dalam mengumpulkan bukti. Of S4 local police and worse, trade itself. Ia mulai mengumpulkan dokumen dan bukti tambahan secara diam-diam. Setiap langkah yang diambil penuh risiko, namun Catherine tetap fokus pada tujuannya untuk mengungkap kebenaran. Catherine akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Keputusan ini menjadi bentuk tekanan agar ia berhenti. Namun ia tidak menyerah dan justru semakin bertekad untuk mengungkap kasus ini. Setelah dipecat, Catherine membawa bukti ke pihak luar. Ia mencoba mencari dukungan dari organisasi dan media. Langkah ini menjadi titik penting dalam mengungkap kasus ke publik. Catherine kehilangan pekerjaannya, namun berhasil mengungkap kebenaran. Setelah melihat perjuangan Catherine, bagaimana menurut kalian? Apakah imunitas diplomatik masih layak dipertahankan jika disalahgunakan seperti ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe untuk bedah film inspiratif lainnya. Saya channel terkini 28. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.